Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca Fatihah itu yang satu-satu, kemudian wakaf pada setiap ayat. Di antaranya adabnya jangan sampai disambung antara satu ayat dengan yang lain. Kemudian bicara matnya seperti apa. Kalau mau dicontohkan, gampangnya seperti ini. Untuk ini menjadi ukuran selanjutnya. Kalau Fatihahnya itu pelan, ya, nanti belakangnya akan pelan. Kalau Fatihahnya cepetan, nanti semuanya itu cepetan, ya. Makanya pertama untuk bacaan Fatihah ini harus ditartil. Bismillahirrahmanirrahim. Antara ayat dengan ayat selanjutnya itu ada nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ini anda tahu itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa enggak? Langsung amin. Kalau ada tarawih 2 rakaat 7 menit itu apa kira-kira? Fatihah seperti itu akan pengaruh selanjutnya. Kita disebut dengan jamaah dan punya imam, katakan contohnya seperti itu tadi. Sholatnya insya Allah ya tertib, ya. Di sini makanya paling tidak orang itu kalau sholat berjamaah, kalau bicara masalah penilaian sholat di sisi Allah, kembali kepada hadis Rasulullah SAW, antara baik dan tidak baik itu ada standar. Standarnya dianggap sholat yang baik kalau ternilai 10. Jadi 100 bagi 10 berapa? 10, ya. Inna rajulan, kata Rasulullah, inna rajulan la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usulu sholatih usuha sumunuha subuha sudusuha rumusuha rubuha sulusuha nisfuha. Rawahu Abu Dawud. Bahwa begitu seorang rampung dari sholatnya mesti ada tulisannya. Katakan tulisan ini antara sholat yang baik apakah sholat tidak baik. Kenapa? Nanti bab pertama yang dihisab di akhirat apa? Sholat. Wa in sholahat sholaha sa'il amalih. Kalau baik dari rahmat Allah, kemudian yang lain dianggap apa? Baik, ya. Itu ya. Kenapa? Wa in fasadat fasada sa'il amalih. Kalau sholat yang tidak baik, insya Allah maksudnya apa? Kalau sholatnya baik, maka yang lain sampai lewat aja, ya. Sampai mau ayo sholatnya habis, ya. Kalau sholat tidak baik, ya sudah. Kalau sebenarnya hisab itu kan satu persatu, ya. Coba kalau orang itu mengetahui bahwasanya berbicara itu adalah minal amal. Kalau mulut berbicara itu adalah minal amal, termasuk amal. Kira-kira yang paling lama untuk dihisab itu kira-kira bagian mana? Bagian mulut ini, ya.
qawlin illa ladaihi raqibun atid. Lama jadi yalfidu jika ada seorang manusia mengucapkan lama yalfidu min qawlin, ucapan apa saja, illa ladaihi kecuali ucapan itu ada raqibun atid, malaikat yang selalu mengawasi, atidun, dan malaikat yang tidak pernah absen. Akhirnya sampai dibahas oleh ulama, terus namanya lisan, satu saat harus merintih. Ada rakib aktif ya. Akhirnya rakib ini jatuh apa ini? Ya tinggal catatannya gampang, kalau merintihnya kesakitan kenapa nggak merintih, orangnya keluar temenan ya. Tapi kalau merintihnya Rasulullah ya lain catatannya itu. Kalau merintihnya karena kesakitan juga adalah makhluk, dia kesakitan nggak apa-apa. Tapi kalau merintihnya apa? Rasulullah, oh korek, oh kurang ajar Allah itu ngomong. Itu saja kalau kita mau jadi berpikir tentang hisab, kan jadi di sini rasanya dan kalau sudah salat kita ini tidak baik, tapi karena salat kita baik lewat beliau, itu penting sekali itu. Penting sekali. Bagaimana supaya salat kita ini ternilai baik dari mulai berapa tadi? 10. Nilainya berarti 10. Nanti kemudian maksimal pun untuk namanya salat ini hanya sampai separuh saja kata Rasulullah. Kalau sudah bicara masalah khusyuk, namanya salat ini berat. Wa innaha la kabiratun. Salat ini apa? Setan tidak akan diam, ya kan? Memang kamu manusia, seakan-akan kamu Allah sedang sowan dengan Allah. Acak-acak pikiranmu. Dari mulai salam, takbir sampai salam, beli nabe ya. Itu apa enggak? Setan punya peran tuh. Sudah. Padahal sudah wudhu, sudah ngadep kiblat, sudah Allahu Akbar. Terus ingin sama Allah terus. Ya itulah. Makanya kalau sholat sendirian itu apa ya? Sudah sholat sendirian, nggak pernah sholat sunat. Artinya sholat sendirian pun kalau mau sholat sunat siapa tahu. Sholat sunat itu, status sholat sunat itu tajbur al-khalal al-waqi' bil barakah. Sholat sunat itu dibuat oleh Allah untuk menambah kekurangan-kekurangan dalam yang baru. Itu masuk kasih sayangnya Allah itu. Dan itu jangan sholat fardu tok, di sholat sunnah itu jangan sampai enggak. Kalau enggak yang untuk nambah kekurangan mana juga. Kalau bicara masalah nambal itu artinya ya Allah sendiri yang membuat cara nambal. Kalau kita mau bikin cara nambal tidak ngerti ya. Nah, satu-satunya cara nambal itu ya sholat sunat, itu sholat sunat. Nah, ini sholat sendirian tidak pernah sholat sunat. Terus dia nambal apa? Gitu. Kalau jujur kalau sholat sunnah, sholat sendirian, ya, dan betul-betul sholat ini dan kita buat bagaimana harus serius mungkinnya, dan kita lempar ya. Makanya paling enggak kalau sholat jamaah harus enak, harus menurut imam saja, imam saja. Gitu, makanya
Ketika Rasulullah imam Midon, imam itu tanggung jawab. Paling enggak berkah jamaah ini, kemudian orang jadi insya Allah nilai sholatnya paling enggak mesti dinilai berapa? 10. Tapi kalau sholat sendirian, wallahu a'lam. Artinya sholat berjamaah itu orang masih bisa mengukur, mudah-mudahan menjadi harapan sholat yang diterima dan dianggap sholat yang baik. Kalau sholat jamaah, tapi kalau sholat sendirian, apalagi itu wakaf gitu sudah. Tapi istilahnya kalau nggak sholat yang baik, ya sholat yang tidak baik. Kelasnya, jadi sholat yang baik itu dimulai berapa? 10. Kemudian maksimal pun separuh. Itu siapapun saja, kan itu Rasulullah bersabda. Dan Quran yang juga berfirman, wa inna lakabi waktun illa alal khasyiin. Nah, khasyiin itu bagaimana? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu mereka-mereka yang khusus itu adalah orang-orang yang waktu sholat itu dia merasa maka streskan diri sedang sowan ana ing ngarsane Gusti Allah. Berat apa enggak? Berat enggak? Merasa sowan itu berat enggak? Gampang ukurnya, gampang. Kalau di mukanya gayu, ya. Kalau di mukanya orang tuanya, di mukanya, itu kan ukuran menghadap siapa, menghadap kiainya, menghadap siapa pejabat pimpinannya, seperti itu. So, ini bersama Maharaja di Raja, Maharaja di Raja, ya. Ternyata ya berat. Dia kalau dari mengangkat perasaan ini belum setannya urat-urat deh, nafsunya juga demikian. Makanya untuk membuat sholat kita paling enggak itu bernilai baik, tidak ada jalan lain juga ya. Apa? Sholat jamaah. Ini jangan berbicara 27 kali. Jadi kalau orang bersadar kan gampang ya, 27. Kalau kali 5 berapa? Memang kalkulasi ya. Ini sehari, atau 2 hari berapa? Nah, kalau setahun bisa dengan sekarang 1 tahun ini 365. Kalau kali 5, kalau sampai ijen lah, itu berarti 35 kali 5. Kalau sekarang setahun sholat jamaah ini berapa? 27 kali 5 tidak waktu kok para itu aja gampang lah. Orang itu kalau umumnya tahu itu pahala itu apa sih? Pahala itu kita bisa menggambarkan Allah itu memberikan balasan pada kita ikul di hasanatin di asratin amsalih. Ya, 10 kali. Sedangkan kita antar manusia itu kalau memberikan balasan paling sudah alhamdulillah muni matur nuwun ya. Kalau bilang matur nuwun sudah legowo juga ya. Matur nuwun itu penting ya. Islam mengajarkan ya matur nuwun tok, jaza umullah, mudah-mudahan itu dibalas oleh Allah. Tapi matur nuwun tok udah senangnya. Ya 10.000 matur nuwun, 100.000 ya matur nuwun, 1 juta ya matur, 10 juta, tapi sudah senang manusia itu. Itulah gambaran timbangan timpal menurut manusia. Tapi ini parah
melakukan imbalan setimpal. Karena 10 kali setiap baiknya berapa? 10. Baru antum akan tahu itu pahala yang terkumpul ketika kita melihat surga. Ini pahala jadi kayak kita di luar kota itu ya. Pahala ini jadi suara surga. Karena begitu kita melihat surga kita, itu adalah bentuk dikumpulkannya oleh Allah berupa pahala. Terus apa kira-kira ya Pak, surga itu saya, gitu ya. Dan kemudian surga itu malah inun ro'at, kalau usulun sami'at, kalau hotor ala kebebasan, maka nggak pernah melihat, bahkan nggak pernah mendengar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Karena pahala itulah kemudian adalah muslim satu contoh ya. Karena muslim namanya muslim apapun ya, muslim dia mesti ngerti hidupnya untuk ibadah ya. Kadang-kadang pahamnya kan karena kurang mendalami Islam. Ibadah itu kalau dikatakan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Beribadah itu kan namanya nafi dan isbat. Ada nafi dan isbat. Jadi tidak aku kecuali. Berarti maknanya 24 jam ini kita bisa beribadah. Betul loh. Bisa kan ada bisa. Kok gampang kok ibadah itu? Pokoknya Anda nyebut Allah ya ibadah. Selesai. Anda makan Bismillahirrahmanirrahim. Ya berarti makannya ibadah. Selesai Alhamdulillahirabbil tidur 10 jam tidur Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.